warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadiawara dari kelas Pendidikan Geografi ICP dengan NIM 230.109.512.008. Saya akan menjelaskan tentang penulisan kutipan dan daftar pustaka. Kutipan adalah penggunaan langsung atau tidak langsung dari kata-kata, gagasan, atau karya orang lain dalam karya tulis Anda. Ini bisa berupa penulisan ulang atau mengambil langsung kata-kata dari sumber asli. Tujuannya adalah untuk mendukung, menguatkan, atau mengilustrasikan argumen yang Anda buat, serta memberikan pengakuan kepada pemikiran atau penelitian orang lain yang telah Anda gunakan dalam karya Anda. Kutipan bisa berupa kutipan langsung atau tidak langsung. Kutipan langsung adalah ketika Anda menggunakan kata-kata yang sama persis seperti yang terdapat dalam sumber asli. Sering kali dalam tanda kutip. Kutipan tidak langsung di sisi lain adalah ketika Anda menyajikan ide atau informasi dari sumber asli dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri tanpa tanda kutip. Sedangkan daftar pustaka adalah bagian dari sebuah karya tulis seperti makalah, artikel, atau diserta yang berisi daftar lengkap dari semua sumber atau referensi yang digunakan oleh penulis dalam karya tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pembaca informasi yang jelas tentang sumber-sumber yang penulis gunakan untuk mendukung argumen, analisis, atau penelitian yang disajikan dalam karya tersebut. Daftar pustaka biasanya disusun secara alfabetis berdasarkan nama penulis atau judul sumber jika tidak ada penulis yang disebutkan. Setiap entry dalam daftar pustaka berisi informasi lengkap tentang sumber tersebut, termasuk nama, penulis, cara penulisan judul artikel, kutipan yang atau benar. buku. Penulisan kutipan yang benar adalah suatu keharusan dalam penulisan ilmiah dan akademik karena memberikan penghargaan kepada pemikiran dan karya orang lain yang telah berkontribusi pada pemahaman dan penelitian kita. Ada beberapa standar gaya penulisan yang digunakan di berbagai disiplin ilmu dan bidang, seperti APA, American Psychological Association, dan MLA, Modern Language Association, dan Chicago Manual of Style. Selain itu, penting untuk diingat bahwa tujuan dari kutipan adalah memberikan penghargaan kepada pemikiran dan karya orang lain yang telah berkontribusi pada pemahaman kita. Dengan menggunakan kutipan yang benar, kita juga membangun dasar yang kuat untuk integrasi akademik dan menghormati karya ilmiah orang lain. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengikuti aturan yang berlaku dalam gaya penulisan yang digunakan, serta memeriksa sumber-sumber primer yang menyediakan pedoman resmi untuk kutipan yang benar. Memilih gaya penulisan yang tepat memang penting dalam penulisan akademik dan ilmiah. Ketika Anda menentukan gaya penulisan, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah disiplin ilmu atau bidang studi di mana Anda bekerja atau menulis. Setiap disiplin ilmu sering memiliki preferensi tertentu terkait gaya penulisan yang paling umum digunakan. Misalnya, ilmu sosial dan psikologi cenderung menggunakan gaya APA, sementara sastra sering menggunakan gaya MLA. Namun, ada juga situasi di mana sebuah lembaga akademik atau penerbit memiliki preferensi tertentu terkait gaya penulis yang harus digunakan. Oleh karena itu, pentingnya untuk memeriksa panduan penulisan yang disediakan oleh lembaga atau penerbit tempat Anda menulis. Selain mempertimbangkan disiplin ilmu atau preferensi lembaga, Anda juga harus mempertimbangkan gaya penulisan yang paling sesuai dengan jenis karya yang Anda tulis. Misalnya, jika Anda sedang menulis sebuah artikel jurnal ilmiah, Anda mungkin ingin menggunakan gaya penulisan yang umum diakui dalam bidang ilmu Anda. Namun, jika Anda sedang menulis sebuah esai atau makalah untuk kelas, Anda mungkin ingin menggunakan gaya penulisan yang telah dipilih oleh instruktur atau profesor Anda. Selain itu,
Anda juga dapat mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari setiap gaya penulisan. Misalnya, gaya APA sering dianggap lebih jelas dan konsisten, sementara gaya MLA sering dianggap lebih fleksibel dalam beberapa hal. Pertimbangkan gaya penulisan yang akan memungkinkan Anda untuk mengekspresikan ide-ide Anda dengan jelas dan efektif, sambil mempertimbangkan kebutuhan pembaca dan aturan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Anda dapat memilih gaya penulisan yang tepat untuk karya Anda, yang akan membantu memastikan bahwa kutipan Anda dan format penulisan Anda sesuai dengan standar yang diharapkan dalam komunitas ilmiah dan akademik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang daftar pustaka. Nah, menulis daftar pustaka yang akurat dan konsisten adalah bagian penting dari proses penulisan akademik. Pertama-tama, pastikan Anda memiliki semua informasi yang diperlukan untuk setiap sumber yang Anda gunakan, termasuk nama penulis, judul artikel atau buku, judul jurnal atau publikasi, tahun publikasi, nama penerbit, dan nomor halaman jika Anda melakukan kutipan spesifik. Setelah Anda memiliki informasi yang diperlukan, pilih gaya penulisan yang sesuai dengan disiplin ilmu Anda atau pedoman yang diberikan oleh institusi atau penerbit Anda. Ini bisa berupa gaya APA, MLA, atau Chicago Manual of Style. Misalnya, pastikan Anda memahami aturan dan pedoman yang terkait dengan gaya penulisan yang Anda pilih. Ketika Anda menulis daftar pustaka, susun sumber-sumber Anda secara alfabetis berdasarkan nama penulis atau judul sumber jika tidak ada penulis yang disebutkan. Pastikan setiap entry diformat dengan konsisten sesuai dengan aturan gaya penulisan yang Anda pilih, termasuk penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan pengaturan spasi. Jika ada sumber yang memiliki lebih dari satu baris dalam daftar pustaka, gunakan identitas untuk baris kedua dan seterusnya. Ini membantu membedakan antara entry yang berbeda. Pastikan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap setiap entry untuk memastikan keakuratan informasi dan konsistenan format. Terakhir, memanfaatkan alat bantu seperti perangkat lunak manajemen referensi atau generator daftar pustaka online untuk membantu Anda membuat dan memformat daftar pustaka dengan benar. Namun, pastikan untuk memeriksa kembali hasil yang dihasilkan oleh alat tersebut untuk memastikan keakuratan dan konsistensi. Menulis kutipan dan daftar pustaka bisa menjadi tantangan dalam penulisan akademik karena memerlukan keakuratan dan konsistensi yang tinggi. Salah satu tantangannya adalah memastikan bahwa Anda memiliki informasi yang cukup untuk setiap sumber yang Anda kutip. Terkadang, informasi seperti nomor halaman atau nama penerbit tidak tersedia dengan mudah. Dalam hal ini, Anda mungkin perlu melakukan penelitian tambahan atau menggunakan strategi alternatif, seperti mencari sumber digital yang menyediakan informasi lengkap. Memilih gaya penulisan yang sesuai juga bisa menjadi tantangan. Berbagai disiplin ilmu atau institusi akademik mungkin memiliki preferensi yang berbeda terkait gaya penulisan yang digunakan. Mempelajari dan memahami aturan gaya penulisan yang relevan membutuhkan waktu dan kesabaran, terutama jika Anda harus menggabungkan pedoman dari berbagai gaya penulisan.